Shalom, selamat pagi Opa, Oma, dan rekan-rekan KD sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mengikuti kebaktian lansia walaupun masih dilakukan secara online. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami umat-Mu berkumpul di sini pada saat ini untuk memulai ibadah kami di hari ini. Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persekutuan lansia hari ini dengan tema obat sakit hati dilayani oleh Pendeta Mulia HB Warawu dari GKI Tubagus Angke, pemandu pujian Ibu Arta, pengisi pujian Ibu Lili Suryawati. Saya akan membacakan Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 14. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak bengkokkan keadilan. Siapa yang mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Sebelum renungan ini saya layankan, marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan, bersabdalah kepada kami dalam persekutuan yang indah pagi hari ini, bersama dengan oma, opa, dan saudara-saudara yang hadir. Berbicaralah dan sampaikanlah kehendak dan keinginan hati-Mu ya Tuhan, agar kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan segala kemuliaan dan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara yang hadir dalam persekutuan di pagi hari ini. Tentunya saya berharap
oma, opa, serta saudara-saudara sekalian tetap berada dalam keadaan baik, sehat, tetapi juga penuh sukacita. Perkenankan saya menyampaikan sebuah perenungan yang bertema tentang obat sakit hati. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan terambil di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Dan izinkan saya untuk membacakan ayat tersebut. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabdanya dan yang memelihara dalam hidup. Oma, opa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hal dan sebab yang membuat tubuh seseorang menjadi sakit atau menderita sakit penyakit. Baik itu secara fisik maupun non-fisik. Dan hal itu tentu sangat tidak membuat diri kita merasa nyaman. Itu sebabnya kita pun merasa perlu untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan guna membuat diri kita menjadi sehat kembali. Sebab jika tidak akan menyebabkan tentunya rasa tidak nyaman yang berkelanjutan. Jangan sampai tentunya. Nah, saudara-saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab yang baru saja saya bacakan tadi menggambarkan suasana batin dari keseluruhan peristiwa yang pernah dialami Yusuf. Tatkala ia sebelumnya mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau buruk dari saudara bersaudaranya. Dan satu di antaranya adalah manakala Yusuf sendiri dijual oleh saudara-saudaranya kepada para saudagar dari Midian untuk menjadi budak di negeri Mesir. Tentu perlakuan yang kurang baik, yang buruk dari saudara-saudara Yusuf itu sangat memukul hati, sangat mencederai hati Yusuf, melukainya, sehingga menimbulkan akar pahit yang cukup di dalam diri Yusuf. Atau dengan kata lain, Yusuf merasakan sakit hati yang sebegitu rupa terhadap perlakuan itu. Namun yang menariknya adalah dalam waktu yang berjalan, artinya dalam proses yang berjalan, Yusuf merasa perlu untuk tidak membiarkan perasaan sakit hati atau dendam yang ada di dalam dirinya dibiarkan terus dan selalu hidup di dalam dirinya. Ia merasa perlu untuk membuang jauh-jauh dari dalam dirinya betapapun ia pernah mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan tidak elok dari saudara bersaudaranya. Dan ini merupakan sebuah sikap kematangan Yusuf ya, dengan berjalannya waktu, kedewasaan, cara sikap dari Yusuf.
Bagi Yusuf, menyimpan rasa kecewa dan sakit hati yang pernah ia alami itu bukanlah hal yang cukup baik untuk selalu diteruskan, bahkan mungkin sampai mati. Termasuk juga bagi kesehatan jiwanya, bagi kesehatan mentalnya. Toh tidak akan berguna baik bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya bagi saudara bersaudaranya. Bahkan saudara-saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, yang lebih menarik lagi adalah melalui peristiwa ini, pengalaman buruk yang pernah ia alami itu, yang dialami Yusuf itu, ia melihat sisi lain dari peristiwa itu. Ia melihat ada karya dan rencana Tuhan yang baik dan indah. Semacam blessing in disguise. Ada berkat, ada anugerah yang indah yang ia dapat terima. Sekalipun ia mengalami hal-hal perlakuan yang kurang elok dari sesamanya, dari saudara bersaudaranya. Dan melihat karya Tuhan yang lebih indah di atas duka cita itu. Sama seperti satu nyanyian rohani yang mengatakan ada pelangi di atas duka lara. Di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Sungguh hal yang menarik dan luar biasa. Sungguh suatu penghayatan dan pemaknaan iman yang luar biasa yang muncul dari dalam diri Yusuf. Ya, menarik, suatu peristiwa ke dalam bagian dari karya dan rencana Tuhan yang memuliakan Yusuf dalam hidupnya. Saudara bisa tahu melalui kesaksian kitab suci, Yusuf pernah menjadi orang nomor 1 kepercayaan Raja Mesir. Dan sekaligus juga melalui pengangkatan sebagai orang yang dipercaya, ia bisa menolong, menyelamatkan saudara bersaudaranya, ayah ibunya, serta kaumnya itu sendiri. Ya, Yusuf mengambil tindakan yang tepat guna membangun kehidupannya, termasuk bagi saudara-saudaranya sendiri yang pernah melakukan perlakuan yang kurang elok itu. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 dikatakan, "Lalu kata Yusuf kepada saudara bersaudaranya, 'Marilah dekat-dekat.' Maka mendekatlah mereka. 'Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir.'" Saudara bisa memperhatikan kata marilah dekat-dekat. Itu berarti telah terjadi satu perubahan yang luar biasa yang menjadi berkat. Ada ruang rekonsiliasi, ada ruang pemulihan, ada ruang rahmat satu dengan yang lainnya agar tetap hidup di dalam damai dan sejahtera yang Tuhan berikan. Oma, opa, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ada banyak hal yang bisa saja membuat hati dan jiwa kita terluka, tersakiti hingga membuat hati kita menjadi resah dan kecewa. Bahkan mungkin menjadi marah dan penuh dendam, bahkan kebencian sekalipun. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain.
Namun pertanyaannya adalah, haruskah semua rasa itu kita simpan dan kita biarkan hidup di dalam diri kita? Semestinya tidak. Meski sangat beralasan, masuk akal dan logis. Namun saudara-saudara, seberapapun benarnya alasan itu, jangan pernah biarkan rasa itu kita simpan dan pendam. Apalagi dibiarkan terjadi terus-menerus. Banyak pembuktian menunjukkan jika rasa sakit atau perasaan dendam itu kita simpan, apalagi dalam waktu yang cukup lama, hal itu akan menyebabkan diri kita tidak pernah bisa tentram alias damai, sukacita, dan kegembiraan. Tetapi sebaliknya, jika hal itu dapat kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita dengan melakukan ikhtiar, upaya untuk menyelesaikannya, untuk bisa membuangnya itu, niscaya hal itu sangat menolong, bahkan membantu diri kita sendiri, termasuk terhadap sesama yang pernah mungkin membuat diri kita terluka olehnya. Intinya adalah bagaimana kita bisa melepaskan akar pahit yang pernah kita alami, dan kemudian kita boleh mendapatkan sesuatu yang lebih berguna, membantu dan menolong diri kita. Oleh karena itu, perlu kita senantiasa meminta kekuatan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan. Banyak cara tentunya untuk menolong kita keluar dari rasa luka di hati. Ada banyak jalan untuk hal itu. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini memperlihatkan beberapa cara yang mungkin dapat kita ambil sebagai sebuah cara. Pertama, belajar untuk melupakan peristiwa yang melukai jiwa. Dan sekaligus memandang ke depan untuk melihat cara-cara yang lebih baik dan bahkan menjadi berkat baik diri kita dan juga untuk orang lain. Walaupun kita pernah terluka olehnya, meskipun kita pernah mengalami akar pahit di dalam hidup kita, kuncinya adalah keikhlasan. Ruang yang mau memberi tempat pada keridoan dan keikhlasan. Yang kedua, katakan tidak untuk selama-lamanya. Katakan tidak untuk menyimpan rasa luka di hati. Bandingkan Mazmur 103 ayat 9 dikatakan di sana. Dan tidak untuk selama-lamanya ia, artinya Tuhan, mendendam. Bayangkan, Tuhan saja tidak menaruh dendam untuk selama-lamanya kepada umat yang disayanginya, kepada umat yang dicintai, bahkan yang ditebusnya. Meskipun kadang umat melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menaruh dendam itu untuk selama-lamanya. Bukankah seharusnya kita juga mencontoh dan meneladankan sikap Tuhan agar diri kita sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap menjadi sinar dan berkat dalam hidup. Jadi jangan biarkan sikap sakit hati dan dendam saudara terus terkubur di dalam hidup. Buang itu, keluarkan itu dari ruang hati saudara. Yang ketiga, belajar untuk berdamai terhadap akar pahit
atas luka dan derita yang kita pernah alami. Artinya menerima bahwa memang hal itu ada dan terjadi pada diri kita. Namun di pihak yang lain kita juga mau berusaha untuk mengeluarkannya, mengikhlaskannya untuk segera pergi dan tidak tinggal lagi. Karena itu buka hati saudara, minta jamahan Tuhan, minta kuasa Roh Kudus bekerja agar saya mau hidup menurut kehendak Tuhan dan tidak hanya hidup menurut kehendak. Harus ada ruang yang besar untuk itu agar kita menerima sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan yang menyelamatkan. Yang keempat, belajar melihat cara Tuhan yang sedang membentuk karakter hidup kita, sikap hidup kita, untuk menjadi pribadi yang lebih elok, yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih luhur, yang lebih bermakna. Agar kita memperoleh hati yang bersukacita. Seperti yang kitab Amsal katakan, hati yang gembira adalah obatnya. Hati yang gembira adalah obatnya. Ketika saudara punya hati yang gembira, itulah yang akan mengobati luka hati saudara. Amsal 17 ayat 22. Tapi di atas semua itu, jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Meski itu perlu, tapi yang lebih utama, andalkan Tuhan. Minta Tuhan menolong saudara. Minta Tuhan menunjukkan hidayah agar kita menemukan jalan untuk menyembuhkan rasa luka di hati dalam hidup. Tuhan menolong, Tuhan membantu, bahkan Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar seruannya. Selamat pagi, Tuhan menyertai hidup Oma dan Opa serta saudara-saudara, bahkan di masa pandemi sekalipun. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Selesai, sampai jumpa kembali. Oma, Opa, dan saudara-saudara, mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur telah diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya sekaligus. Semoga apa yang kami dengar, yang kami renungkan bersama, boleh menjadi satu hal yang senantiasa mendorong dan menggerakkan hati kami melakukan seperti yang Tuhan kehendaki atas kami, agar kami boleh tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mampu menyinari kehidupan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas hal itu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin.